Halo Sobat Sipikus, perkenalkan saya Stefanus Jopan dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Palangkaraya. Nah, di sini saya akan membahas buku yang telah saya baca yang berjudul Disruption, karya Renaldi Kasali. Buku ini membahas tentang fenomena disruptif yang terjadi di dunia bisnis. Nah, buku ini memberikan pemahaman tentang perusahaan dapat bertahan dan berkembang di era kondusif sekarang ini. Kita langsung saja. Oke, baik. Dimulai dari bab 6. Bacaan ini membahas fenomena disruptif dalam konteks kewirausahaan dan perubahan ekonomi. Teknologi disruptif dianggap sebagai tantangan pemasaran dan krisis ekonomi, memicu gelombang kewirausahaan. Contohnya seperti Southwest Airlines, Ryanair, Air Asia, dan XL Axiata. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang menunjukkan suksesnya pendekatan inovatif dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan disrupsi, sering menggunakan strategi terakhir, sementara ekonomi berbagi menurunkan harga melalui kolaborasi. Namun, tantangan muncul utama terkait perpajakan dan adaptasi regulasi. Nah, pendatang baru dalam teknologi berbagi berperan sebagai orchestrator seperti Airbnb, mengubah paradigma tanpa harus memiliki aset sendiri. Dinamika antara incumbent, regulator, dan pemimpin sebagai orchestrator menciptakan tantangan baru dalam menghadapi perubahan teknologi dan model bisnis. Nah, adaptasi peraturan dan perubahan pandangan menjadi kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Jadi buku ini menyoroti perbedaan antara sustaining innovation dan disruptive innovation, mengajak perusahaan untuk melakukan self-disruption sebagai pesaing baru. Nah, disruption ini tidak terjadi dalam vakum, tapi terhubung dengan perkembangan teknologi. Contohnya seperti evolusi kamera digital dari perkembangan teknologi memori. Adapun contoh penerapannya, pasca krisis ekonomi Asia pada 1997 dan krisis Amerika Serikat pada 2008, gelombang kewirausahaan dan inovasi merespon kesulitan mencari pekerjaan tradisional, seperti yang terlihat dalam pendirian startup oleh banyak anak muda. Contoh sukses seperti Southwest Airlines, Air Asia, dan XL Axiata menunjukkan bagaimana krisis memicu perubahan paradigma dalam berbagai industri. Jadi, pelaku usaha ekonomi berbagi dapat menurunkan harga dan memanfaatkan aset sebelum menganggur. Namun, tantangan terkait perpajakan menuntut edukasi dan adaptasi peraturan untuk mengatasi ketidakselarasan antara regulator dan pelaku usaha. Jadi, dinamika antara incumbent yang terjadi pada regulator ini mereka menyesuaikan diri, menciptakan tantangan baru di mana edukasi dan adaptasi peraturan menjadi kunci untuk mengatasi ketidakselarasan ini. Oke, pada bab 7. Bab 7 ini membahas tentang teori disruptive innovation oleh Clayton M. Christensen yang mengalami ujian sejak diperkenalkan. Meskipun dihadapkan pada kritik, teori ini tetap relevan dan berkembang seiring waktu. 4 asumsi Christensen melibatkan perbaikan lintasan inovasi, pembunuhan pelanggan, respon terhadap ancaman disrupsi, dan kegagalan incumbent. Kritik ini terhadap teori mencakupi perdebatan objektivitas studi kasus, variasi pendapat, serta hambatan regulasi dan skala ekonomi. Faktor lain yang mempengaruhi diskusi melibatkan undang-undang, kinerja birokrasi, dan hukum probabilitas. Penelitian oleh King dan Butterworth menyoroti dampak legacy cost, perubahan skala ekonomi, dan hukum probabilitas dalam disrupsi. Perubahan skala ekonomi menciptakan kesulitan bagi perusahaan dengan teknologi lama untuk beradaptasi. Sedangkan hukum probabilitas melibatkan pengambilan risiko dalam berwirausaha. Nah, jadi Christensen menanggapi kritik dengan mengaplikasikan teorinya sendiri, yaitu RPP, menyoroti pentingnya sumber daya, proses, dan nilai-nilai dalam inovasi. Responnya terhadap disrupsi, perubahan incumbent perlu menjadi lebih responsif,
fleksibel dan berani mengubah model bisnis serta struktur organisasinya. Tanggapan yang berhasil melibatkan bakat digital, meniru produk asing, mengakuisisinya, dan menghadapi perubahan regulasi. Dalam masyarakat, peningkatan pendidikan digital, model bisnis baru, adaptasi pendidikan formal, dan pemberdayaan bakat lokal dapat membantu mengoptimalkan peluang dalam era disrupsi. Jadi kesimpulannya, X ini memberikan wawasan mendalam tentang teori disruptive innovation. Kritik terhadapnya itu respon dari dunia usaha dan masyarakat. Jadi meskipun dihadapkan pada tantangan, teori ini tetap relevan dan beradaptasi terhadap disrupsi menjadi kunci dalam menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi. Tanggapan yang berhasil melibatkan perubahan budayanya yaitu kecepatan pengambilan keputusan, pembangunan ekosistem digital. Nah, jadi melalui pendekatan proaktif, baik perusahaan maupun masyarakat, jadi dapat memaksimalkan peluang yang muncul dalam era disrupsi itu. Kita lanjut ke bab 8. Dalam menghadapi disrupsi, poin utama dalam bab 8 ini yaitu strategi self disruption yang menjadi kunci untuk tetap relevan di pasar yang terus berubah. Jadi walaupun pasarnya terus berubah, teori ini tetap relevan. Teori ini melibatkan perubahan internal yang signifikan, meremajakan cara berpikir, lalu menciptakan inovasi baru, perubahan yang tak terduga, dan penyimpangan dari norma yang dapat dianggap sebagai peluang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Perubahan yang tak terduga dan penyimpangan dari norma dapat dianggap sebagai peluang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kesuksesan teori ini bergantung pada kemampuan perusahaan untuk melibatkan peluang di tengah perubahan. Jadi pentingnya menghindari salah pikir, karena kesulitan perusahaan dalam era ini sering disebabkan oleh salah pikir atau ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan. Jadi ketinggalan zaman dengan perubahan itu tersendiri. Masyarakat berpendidikan membentuk komunitas untuk mempermudah akses terhadap literatur dan barang. Jadi buku penyewaan barang dan berbagi ruang memanfaatkan sumber daya kolektif. Jadi mereka memanfaatkan ruang, memanfaatkan barang itu dengan secara kolektif, dengan konsisten. Inisiatif ini tidak hanya menjadi tren, tetapi juga menggeser model bisnis tradisional dalam beberapa sektor. Dalam situasi disruptif, eksekutif perusahaan perlu berani turun tangan dan melakukan tindakan. Mendongkrak keuntungan berarti memanfaatkan kekuatan yang ada di dalam area yang paling menguntungkan. Contoh nyata adalah Fuji Film yang melihat peluang di bidang lain saat menghadapi disrupsi di bisnis fotografi. Oke, baik, lanjut. Contoh penerapannya dalam masyarakat dan dunia bisnis. Penerapan konsep teori ini terlihat ketika sebuah perusahaan teknologi yang sebelumnya beroperasi dengan model bisnis klasik menyadari perubahan tren pasar dan melakukan transformasi internal. Mereka beralih ke layanan berlangganan, fokus pada inovasi dan mengubah model bisnis mereka untuk tetap relevan di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Sebaliknya, ketidakmampuan beradaptasi terinvestasi pada sebuah perusahaan manufaktur tradisional yang tidak mampu mengadopsi. Maksudnya tidak mampu mengadopsi teknologi terkini. Dalam proses produksi ini tetap menggunakan metode lama. Dan akhirnya kehilangan pangsa pasar kepada pesaing yang lebih inovatif. Ekonomi kolaboratif diwujudkan oleh sebuah perusahaan retail yang melibatkan konsumennya. Dalam proses bisnis menyediakan platform di mana konsumen dapat berbagi ulasan produk, memberikan masukan, dan bahkan menjadi bagian dari desain produk baru. Semua contoh ini mencerminkan implementasi konsep-konsep teori tersebut. Teori self-disruption, adaptabilitas, inovasi, dan kolaborasi dalam menghadapi era disruptif. Pada bab 9, bacaan ini membahas pentingnya perubahan dan inovasi dan menghadapi era ketidakpastian. Nah, dalam menghadapi disruptif, perusahaan memiliki dua opsi utama, yaitu riset atau membentuk ulang, dan create atau menciptakan sesuatu yang baru.
Kesimpulan dari berbagai studi kasus seperti BlackBerry, Kodak, dan Nokia menunjukkan bahwa pemimpin perusahaan harus mampu membaca sinyal perubahan, beradaptasi dengan cepat, dan mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk tetap relevan di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Contoh penerapannya, dalam era inovasi disruptif ini, tadi kan sudah dijelaskan reshape of trade, antara beradaptasi atau membuat sesuatu yang baru. Jadi teraplikasinya dalam berbagai contoh di masyarakat, seperti industri arloji atau perhiasan di Swiss yang membentuk ulang pasar dengan lembaga inovasi, atau perusahaan Nokia yang mencoba menciptakan sesuatu yang baru dengan berpindah ke industri teknologi. Contohnya lagi perusahaan minyak seperti Pertamina yang mengalami riset strategi untuk beradaptasi dengan pergeseran dalam industri migas atau minyak gas. Adapun tren nongkrong di Indonesia mencerminkan penerapan strategi trade atau membuat sesuatu yang baru dengan menciptakan tempat baru sesuai tren konsumen. Penutupan gerai 7-Eleven Indonesia. Contoh lainnya, itu adalah salah satu contoh lainnya. Analisis industri menekankan pentingnya kerjasama antara regulator dan pelaku bisnis dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Pada bab 10 ini membahas tentang lebih dominan ke arah trade atau menciptakan sesuatu yang baru dengan menyoroti peran inovasi dalam perjalanan Gojek Indonesia, yang Gojek awalnya dianggap kecil dan terbatas berhasil menciptakan transformasi besar dalam layanan ojek pangkalan sekarang ini. Awalnya dianggap kecil dan terbatas, namun pemilik sepeda motor dan membawa standar layanan yang lebih tinggi. Jadi Gojek ini mengubah paradigma industri ojek pangkalan yang awalnya ojek pangkalan menjadi ojek online. Gojek menjadi sukses dengan menghadirkan inovasi dalam cara layanan ojek diselenggarakan. Penggunaan helm berwarna hijau dengan logo Gojek oleh pengemudi juga menjadi simbol yang mencolok. Jadi keberhasilan Gojek ini menunjukkan bahwa cerita dan motivasi dapat menjadi kekuatan yang lebih menarik daripada bisnis itu sendiri. Jadi motivasi itu penting. Maka itulah teori trade itu berhasil pada Gojek ini. Lanjut, dengan kemajuan teknologi dan penyebaran smartphone, Gojek meramaikan ibu kota dan mendapatkan popularitas signifikan. Pelatihan pengemudi, promosi tarif terjangkau, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan meningkatkan popularitas dan simpati terhadap layanan tersebut. Gojek ini mengilustrasikan bagaimana teknologi inovasi dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar. Next, yaitu penulis menyoroti pentingnya inovasi. Nah, terutama dalam teknologi. Untuk menciptakan perubahan revolusioner, Nadiem Makarim atau Menteri Pendidikan kita saat ini, pendiri Gojek, menjadi contoh salah satu orang yang menerapkan inovasi di bidang transportasi. Meskipun dihadapkan pada hambatan, Gojek terus berkembang dari produk menjadi jasa, akan menjadi marketplace yang menawarkan berbagai layanan. Contohnya layanan GoFood antar makanan dalam bagian terpisah. Nah, penulis membahas perjalanan seorang mahasiswa bernama Kimi yang memiliki ambisi menjadi presiden. Kimi dihadapkan pada tantangan dan stigma negatif terhadap politik. Penulis menekankan pentingnya semangat juang, tekad, dan kreativitas dalam mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan. Jadi Kimi ini berhasil mengatasi kesulitan dan mengembangkan proyek sosial. Contohnya yang ia kembangkan yaitu platform crowdfunding sosial atau yang bisa kita kenal sekarang kitabisa.com. Nah, kitabisa.com ini sekarang menjadi bukti bahwa kaum muda dapat menjadi agen perubahan dalam membantu sesama dan mengatasi masalah sosial dengan semangat, inovasi, dan kreativitas. Jadi dari bab 10 ini kita dapat mengambil contoh penerapannya dalam masyarakat, yaitu dengan menitik beratkan pada penciptaan sesuatu yang baru, terutama melibatkan Gojek contohnya. Terdapat berbagai penerapan konsep kreativitas dan inovasi dalam masyarakat. Dari Gojek ini kita belajar Gojek berhasil menciptakan transformasi dalam layanan ojek pangkalan kepada yang pemilik sepeda motor, lalu mereka memberikan efisiensi dan meningkatkan standar layanan.
Selain itu, Gojek ini mengubah paradigma dengan membawa standar layanan yang lebih tinggi. Melalui aplikasi, menciptakan identitas merek yang kuat dengan penggunaan helm berwarna hijau oleh pengemudi. Dalam konteks politik, pengalaman dengan Yusuf Kala, yaitu mantan wakil presiden kita sebelumnya, menyoroti realitas politik di Indonesia, di mana meskipun konstitusi memberi peluang kepada semua warga negara, tantangan politik seringkali menghadapi terwujudnya cita-cita. Tapi dari kisah Timi ini kita belajar pentingnya semangat juang, tekad, dan kreativitas seperti yang sudah kita baca tadi dalam mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan, terutama dalam menghadapi stigma dan tantangan di dunia politik sekarang ini. Muhammad Al-Fatih Timur, yaitu pendiri kitabisa.com, menciptakan inovasi baru melalui platform crowdfunding, membuktikan bahwa dengan semangat inovasi dan kepedulian sosial, seseorang itu dapat menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Bacaan selanjutnya yaitu membahas tentang pasar bawah yang lapar. Dari bab 10 tadi, dengan menyoroti pandangan Jeff Bezos, pendiri Amazon, tentang dua jenis perusahaan dan pentingnya menetapkan harga rendah, perubahan perilaku konsumen, terutama pada generasi milenial, menciptakan peluang bisnis baru dan mempengaruhi industri secara keseluruhan. Jadi dalam keseluruhannya ini, bacaan ini menyoroti tentang anak muda, terutama pentingnya memiliki kreativitas, inovasi, dan beradaptasi pada era modern kita yang sekarang ini terhadap perubahan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan relevan bagi masyarakat dan berguna bagi masyarakat. Jadi kurang lebihnya seperti itu dari bab 6 sampai bab 10 tersebut. Buku yang berjudul Disruption itu ya karya Renaldi Kasali. Mungkin sekian yang dapat saya bahas. Terima kasih.